Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,86% dalam 24 jam terakhir. Dan akhirnya, total crypto market cap meningkat. Dari kemarin sepertinya stuck di 2 triliun lebih 50, sekarang 2,63 triliun. Akhirnya tembus sampai ke 2,6 ya. Dan kalau kita bisa lihat sebenarnya, Bitcoin cenderung di daerah situ-situ saja ya. Ada penaikan sebesar 1,18%, tapi ya bisa dibilang yang lain peningkatannya lebih besar. Kenapa bisa seperti itu? Karena baik lagi, Bitcoin dominance sedang mandek ya, ketahan oleh MA200 di daily. Jadi sepertinya kalau kita lihat, ini ada kecenderungan seperti pola head and shoulders ya. Head and shoulders, kita ubah warnanya biar lebih jelas. Merah. Head and shoulders. Nah, sama-sama nggak jelas. Tapi kelihatan ya, head and shoulders. Berarti ada kemungkinan market cap Bitcoin akan, atau lebih tepatnya Bitcoin dominance akan sepertinya cenderung turun lagi. Dan kalau turun, otomatis altcoins akan lebih berjaya. Dan kita bisa lihat pada faktanya Ethereum, lalu apalagi Cardano, Solana, dan lain-lain semua sepertinya outperform Bitcoin. Jadi itu dia pentingnya kenapa kita harus memantau juga Bitcoin dominance ya. Nah, lalu selanjutnya kita bisa lihat juga Bitcoin itu kemarin dia berhasil membuktikan bahwa 60.000 US dollars ini ternyata sudah menjadi support yang cukup kuat untuk Bitcoin ya. Dimana dia close kemarin itu di harga 63.000 lebih 72 dolar. And that's really good. Dan selamat buat kalian yang sudah akumulasi di daerah 60.000 US dollars gitu ya. Tapi jangan lupa juga nanti ya kita bahas deh secara possibility-nya, apakah dia masih mungkin bisa lanjut ke bawah atau enggak. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke technical analysis, kita akan bahas beberapa news ya. Salah satunya adalah Paul Tudor Jones yang sekarang bilang dia lebih prefer memegang kripto, mungkin dalam ini konteksnya Bitcoin ya, daripada emas sebagai inflation hedge atau sebagai alat untuk melawan inflasi gitu ya. Dimana kalau kalian yang sudah sering trade atau ya minimal sering baca-baca buku mengenai trading, itu pasti tahu Paul Tudor Jones. Karena dia ini salah satu trader yang dianggapnya sudah melegenda. Itu karena dia itu sempat berhasil memprediksi bear market di tahun 80-an, seingat gue, yang disebut Black Monday. Dan dia sejak itu menjadi salah satu trader yang sangat legendaris ya. Nah, kita bisa lihat bahwa dibilang Bitcoin ini sekarang sedang menang against gold gitu dalam urusan hedge inflation. Dan yang gila juga apa dia bilang, bukan hanya Bitcoin saja, tapi dibilang kripto itu jelas ada tempat untuk kripto dibilang. Dan untuk Bitcoin dia sedang jelas menang melawan gold. Gitu. Dan kalau kita bisa lihat juga yang unik adalah dia bilang dia ini memiliki kripto walaupun masih bersingle digit ya menurut mereka ya. Tapi dia bilang apa? Orang-orang semakin bergeser ke dunia yang lebih digitize, lebih digital. Dan dia bilang juga kembali seperti yang gue bahas kemarin, dia juga worry dengan inflasi. Ya, dimana gue bahas di 2 hari lalu kalau nggak salah. Si Jack Dorsey dia bilang hyperinflation is coming. Gitu ya. Jadi bukan hanya satu orang yang bilang, tapi cukup banyak orang-orang yang merasa bahwa inflasi ini sedang dalam satu taraf yang nggak sehat. Gitu. Dan otomatis secara historically speaking, saat inflasi tinggi yang terjadi adalah kripto akan naik secara harga. Karena secara naturalnya orang ingin investasi di satu aset atau di beberapa aset yang terpisah gitu dari traditional finance ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat juga perbandingan dengan gold atau emas dalam 12 bulan terakhir ternyata minus 8% menurut artikel di sini ya. Sementara dibandingkan dengan Bitcoin yang plus 437%. Dan ya seperti yang pernah juga gue bahas kalau nggak salah beberapa minggu lalu ya, dimana memang ada satu tren dimana para high net worth atau kesannya gini, orang-orang kaya gitu ya dengan net worth tinggi mulai mengalokasikan investasi emas mereka dipindahkan ke Bitcoin. Karena kenapa ya ini? Itu ternyata gold semakin lama kayaknya semakin tidak efektif sebagai hedge against inflation. Ya, jadi ini pentingnya buat kalian yang mungkin suka emas atau menimbun emas nih, boleh juga dipikirkan karena bukan cuma gue yang ngomong ya, tapi JP Morgan, Standard Chartered, bahkan Paul Tudor Jones juga bilang ya itu kayaknya lebih baik kita mulai pindahin nih emas kita ke Bitcoin. Ya nggak usah semua, bisa saja sedikit-sedikit, tapi coba dipikirkan. Dan selanjutnya Mastercard ingin masuk ke dunia cryptocurrency, di mana bisa dibilang dia cukup ketinggalan dibandingkan dengan Visa ya. Jadi kita bisa lihat sekarang payment services
sepertinya sudah mulai melambaikan white flag ya, atau bendera putih nih. Mereka dari kan gini, sering ada orang ngomong, if you cannot beat them, kalau lu nggak bisa mengalahkan mereka, join them, ya ikutan dengan mereka gitu ya. Dan sepertinya kita bisa lihat bahwa ya trennya seperti itu. Dan kalau kita bisa lihat juga di sini, Mastercard ini akan membuat satu ini ya, apa bisa dibilang satu produk di mana ya lu basically bisa memakai cryptocurrency untuk membeli segala macam hal. Otomatis kalau seperti itu, di mana kita tahu Mastercard dan Visa itu nyaris bisa diterima dimanapun di seluruh penjuru dunia. Kalau seperti itu berarti kebayang cryptocurrency lu itu bisa dipakai untuk nyaris di mana saja ke depannya. Jadi it's very bullish news for cryptocurrencies in general, dan otomatis semakin banyak orang yang akan mengadopsi penggunaan cryptocurrency untuk hal-hal sehari-hari gitu ya. And that's really good. Dan Ethereum, akhirnya Ethereum ada upgrade baru lagi. Terakhir upgrade itu di ini ya, London Hard Fork, yaitu EIP 1559, di mana terjadi sistem burn mereka ya, itu di bulan Agustus. Sekarang, tanggal 27 Oktober alias besok, akan ada upgrade baru. Nah, pertanyaannya apakah akan naik? Kita bisa lihat ya, kalau menurut gue pribadi, kemungkinan besar nggak akan terlalu very significant. Karena bisa dibilang ini upgrade yang very technical dan secara tokenomics dia nggak terlalu ngaruh ya. Tapi ya, kalau kita bisa lihat ya, berita bagus, bisa saja membuat support Ethereum menjadi semakin kuat ya. Oke, dan selanjutnya berita untuk Cardano, di mana ada ADA Land yang masuk ke Essential Cardano List by IOHK. Jadi apa itu ADA Land? Sesuai dengan namanya, land. Apa? Lending, yaitu pinjam meminjam. Jadi ADA Land ini adalah Decentralized Lending Protocol yang digovern di Cardano System. Nah, buat yang mungkin nggak ngerti lending apa sih bro? Lending itu adalah lu pinjem gitu. Lu bisa, bukan pinjol ya. Kalau pinjol beda. Itu kalau pinjol sih lebih kayak ke masuknya ke apa itu, loan shark gitu ya. Nah, kalau lending protocol ini ya udah seperti yang ada di ada di Ethereum Network juga banyak gitu, seperti di AV ada, lalu ya ada banyak lah, udah banyak. Nah, di sini bedanya apa? Dia decentralized. Banyaknya lending platform lebih ke centralized gitu ya. Apa keuntungannya? Yang pertama adalah lower transaction fee dan contract fee, lalu higher transaction speed, better code security and robustness. Ini terutama ya untuk urusan di Cardano karena mereka peer review. Lalu juga mereka menggunakan beberapa oracles. Oracle seperti apa? Ya seperti Chainlink gitu kan, di mana mereka ambil datanya secara decentralized. Dan selain dari itu juga ini environmentally friendly. Kenapa? Karena menggunakan Cardano yang proof of stake gitu ya. Kalau ya masuk dibandingkan dengan yang Ethereum. Ethereum sekarang lebih energy consumption-nya tinggi gitu ya. Jadi buat kalian para Cardano hodlers, bersabarlah. Karena pada faktanya, dia nggak diam saja kok. Dia ada project-project terus yang sedang berkembang di Cardano Network. Tapi seperti yang gue bahas sebelumnya, Cardano memang apa-apa di peer review. Semuanya lebih cenderung lamban begitu ya. Tapi, in theory, kalau ya berdasarkan dari mereka, saat mereka peer review, semuanya di review dengan baik, harusnya akan berjalan dengan lebih aman dan lebih user friendly gitu ya. Jadi bersabarlah untuk para Cardano hodlers. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai Bitcoin. Dan selamat bagi kalian yang sudah pasang buy limit di daerah 60.000 US dollars ya. Di mana kita bisa lihat dengan jelas Bitcoin menemukan support di daerah situ ya. Dan ini bukan sulap ya, ini semua technical analysis. Dan kita bisa bilang very very neat ya, rapih. Dia turun di daerah support yang sudah kita charting sebelumnya. Jadi ini dia the beauty of technical analysis. It's not random lines ya. Nah selanjutnya kita pertanyaan yang paling sering gue dengar setelah ini. Oke bang, bagus udah naik nih. Gue belum beli. Beli di mana? Oke, jadi gini. Masih mungkin nggak Bitcoin turun lagi sampai ke harga 60.000 gitu? Masih mungkin saja, masih ada kemungkinan. Karena kenapa? Ya balik lagi sekarang secara ini ada ada resisten di daerah sini ya. Walaupun sekarang Bitcoin sedang terus fight ya. Jadi pertanyaannya, kalau kalian masih mau pasang buy limit di 60.000, masih mungkin kena nggak? Masih ada kemungkinan kena sih ya. Mungkin ada lah, mungkin week jangan-jangan bisa kena ke sana. Tapi nggak, chance-nya lebih kecil dibandingkan dulu ya. Bukan dulu, beberapa hari lalu. Karena beberapa hari lalu memang beberapa hari lalu momentumnya sedang turun gitu ya. Jadi boleh nggak pasang? Ya boleh aja pasang. Siapa tahu kena, tapi ya nggak dijamin ya. Dan overall, kita bisa lihat sebenarnya secara di daily-nya juga, Bitcoin sekarang sedang dapat momentum baru untuk naik ya.
Dan kalau walaupun sekarang di daily-nya bisa dibilang nyaris overbought ya, nyaris overbought. Tapi ya nggak aneh juga kalau Bitcoin sedang naik dengan cepat, bisa saja dia bermain di daerah overbought terus. Jadi ya kadang-kadang RSI ini nggak bisa kita pakai 100% dengan akurasi yang ya pokoknya 100% lah gitu. Karena kita harus pertimbangkan di chartnya juga ya. Jadi gimana nih? Ya sudah, paling kalau kalian mau sekarang lebih amannya ya pasang saja buy limit di 60.000. Karena kalau sekarang beli di daerah sini menurut gua kurang worth it. Karena ya ada resisten di sini dan Bollinger Band atas pun masih bereaksi sebagai resisten di sini. Jadi ya pasang buy limit berharap kena. Kalau nggak kena ya sudah, berarti bukan rezekinya. Dan secara bigger picture-nya pun Bitcoin bisa kita lihat dia cukup mengikuti pola yang sebelumnya ya. Kita sedang ada di daerah sini dekat-dekat. Jadi gini, kadang-kadang di markets itu mereka melakukan bukan pengulangan ya, lebih tepatnya seperti pola yang mirip gitu. Nggak percis. Tentunya beda dong kalau lihatnya ini dengan ini nggak sama percis. Tapi overall-nya ada kemiripan gitu. Apabila mereka melakukan movement yang mirip seperti ini, ada kemungkinan ya Bitcoin bisa mencapai di November ini bisa sampai ke 75 ribuan. Itu 72 something lah lebih tepatnya, 72 something. Dan andaikan sampai dia ada crash ya, kalau bisa dibilang kan di sini flash crash ya. Andaikan sampai dia crash pun, kita bisa lihat bahwa ternyata secara teknikalnya ketahan juga dengan 60 ribu di sini. Jadi ini kadang-kadang the beauty of technical analysis tuh literally it's beautiful gitu. Kalau lo charting dengan pas gitu ya, bisa terlihat sangat sangat rapi gitu ya. Tapi baik lagi, ini nggak pasti dan mungkin saja tidak terjadi crash seperti ini gitu ya. Jadi intinya overall masih cukup mirip dengan spekulasi kita di belakang gitu ya. Bitcoin bisa mencapai 70.000 something di November pertengahan ya, mungkin 20 Novemberan. Oke, selanjutnya Phantom, di mana lagi-lagi dia menemukan new all time high ya. Kita lihat di daily-nya ya. Jadi kemarin close dengan all time high, sekarang all time high lagi. Ya, ini kalau gue lihat cukup mirip seperti Solana ya. Solana waktu dia sedang price discovery mode di daerah sini nih. Waktu masih gue ingat banget gue beli Solana waktu itu di 40 dolaran awal-awal ya. Wah, asik banget tuh ya. Dan ada kemungkinan mereka bisa melakukan satu movement yang cukup mirip. Dan sekilas kalau kita lihat, ya cukup mirip ya. Setelah Solana menembus all time high dia di daerah sini, boom, naik terus. Gitu ya. Jadi ada kemungkinan movement seperti itu. Dan kalau kita lihat di FTM sekarang, pertanyaannya beli kapan? Kalau kemarin gue pikir dia harusnya kena dulu 20. Tapi ternyata enggak, dia masih kuat. Nah, mungkin ada orang berpikir, wah bang harusnya beli aja kemarin di sini. Ya, balik lagi. Lu secara statistik, kalau lu beli di sini, itu lu nggak akan bagus secara risk rewardnya. Lu akan selalu lebih bagus secara risk reward apabila lu beli di support. Support di mana? Bisa 20, bisa 50, bahkan bisa juga $2.30. Gitu ya. Dan kalau kita lihat Solana, walaupun sedang dalam masa yang sangat naik pun di sini gitu, naik dengan sangat cepat, kita lihat dia selalu revisit support. Kita lihat di sini ya. Ini waktu dia lagi ngepam-ngepamnya nih. Lihat apa yang terjadi. Sengepam-ngepamnya dia akan balik lagi ke MA20, balik lagi ke MA50. Jadi intinya tidak ada aset yang main tembus aja nggak mendekati ke MA. Jadi MA itu seperti magnet. Mau tidak mau, mungkin dia bisa lama naik dulu dan lain-lain, tapi pasti selalu balik lagi ke daerah sini. Pertanyaannya adalah apakah support ini cukup kuat atau enggak. Semakin dia naik tinggi dengan cepat, semakin kemungkinan ketembus dia lebih besar. Lihat nih, naik dengan tinggi dan cepat, akhirnya tembus, bahkan sampai nembus MA50. Makanya, menurut gue lebih baik untuk ya mending naik pelan-pelan dengan support ya. Jadi enak gitu, lu belinya dengan nyaman. Jadi, balik lagi, FTM, kapan belinya? Menurut gue, paling cepat itu dengan pantulan MA20 yang sekarang ada di $2.75. Ya, itu paling cepat. Dan balik lagi untuk kalian lebih konservatif, di mana? Ya di 50. Di berapa? $2 lebih 49 sen. Atau kalau mau buletin, $2 lebih 50 sen. Ya. Jadi itu kurang lebih untuk FTM dan tolong jangan FOMO. Jangan dibeli saat dia lagi all time high gitu ya. Karena ujung-ujungnya apa? Seringnya jadi sangkut gitu ya. Dan Avalanche juga sekarang sedang mengejar new all time high dia ya. Dimana all time high dia sebelumnya itu, ya bukan sebelumnya, sekarang ya, all time high dia sekarang itu di $79 lebih 73 sen. Sekarang dia sudah di $71. Jadi sudah semakin dekat ya. And that's really good. Dan selamat bagi kalian yang sudah waktu itu beli di daerah sini ya. Gue udah bilang dan gue cukup
akumulasi AVAX di daerah sini. Jadi sekarang sedang ya lumayan profitable gitu ya. Jadi ini dia sekali lagi kegunaan dengan membaca teknik analisis. Kebanyakan orang ya ada lah beberapa yang marah-marah nih waktu turun. Wah, Avalanche jelek, lihat turun gini-gini, lihat yang lain naik bla bla bla. Ya justru kadang-kadang saat dia turun ini malah menjadi peluang bagi kita. Gitu. Jangan lu jual waktu lagi. Jadi gini, banyak orang yang terutama yang masih baru ya, melihat chart atau bahkan mungkin nggak lihat chart, dia cuma lihat harga doang. Saat harga naik malah dia beli, waktu harga turun malah dia jual gitu. Jadi ya udah kalau gitu ya pasti rugi gitu ujung-ujungnya ya. Nah sekarang pertanyaannya di 4 hourly chartnya beli di mana nih bro? Itu yang paling gua suka. Di mana nih poin belinya? Kalau gue pribadi, sebenarnya paling cepat itu seperti biasa di EMA20 di $66 lebih 44 sen ya. Tapi menurut gue itu masuknya ke apa? Itu masuknya ke agresif ya. Karena kalau lu beli di daerah situ di $66, itu berarti lu sekarang dengan EMA terdekat itu masih lumayan jauh ya. Itu berarti sekitar 8 persenan. Dibilang ekstrim agresif sih enggak lah ya. Mungkin lebih tepatnya gini deh. Masuknya ke medium lah kalau lo beli di pantulan di MA20 ya di sini. Karena ya dibilang jauh banget dari MA20 daily enggak ya. Jadi bisa gini. Pertama buat lo yang lebih agresif bisa beli di $66 lebih 44 sen. Dan buat lo yang lebih konservatif sebenarnya gue sih nunggu di MA50-nya kalau sudah golden cross dengan MA200 ya di 4 hourly chart. Jadi kemungkinan ya gue berharap nih ya beberapa lama konsolidasi dulu. Nah, mungkin masuk ke tengah sini lah ya, sekitar ya $64 mungkin ya. Di mana MA50-nya menjadi support di daerah situ. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. MA20 atau tunggu MA50 yang cross dengan MA200-an. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Avalanche dan ingat saat sedang ngepam seperti ini jangan sampai FOMO apalagi beli di week seperti ini ya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk Avalanche. Dan Solana akhirnya new all time high ya, di mana all time high sebelumnya ada di 216 lah ya, kita buletin aja cuma beda 1 sen. Kemarin Solana bukan close ya, tapi week tertingginya di 218 lebih 90 sen ya. Jadi it's very good buat Solana dan otomatis ini juga daily close tertinggi juga dari Solana ya. Dan bisa dibilang sekarang Solana sedang dalam price discovery mode. Dan biasanya kalau price discovery mode, kondisi terbaiknya adalah seperti di FTM ya. Dimana kita bisa lihat ya kita lihat ya saat dia tembus, boom, naik lagi ke atas. Itu sering terjadi saat dia menembus all time high dengan momentum yang cukup. Sekarang, apakah ini cukup atau enggak untuk Solana? Ya, kita harus lihat ya dalam beberapa jam ke depan. Nah, pertanyaannya sekarang seperti biasa. Oke bang, kapan belinya bang? Jadi kalau kita mau lihat belinya kapan, ya kita lihat di 4 hourly chart. Paling cepat di EMA20, yaitu di $201. Tapi keep in mind, kalau lo beli di $201, berarti lo overextended sekitar ya kasarnya 20% lah ya. 20%, ya 19 lah, 19 persenan. Dan ada, in theory, lo ada risiko bisa drawdown sekitar sebesar itu ya. Dan ya balik lagi semuanya, kalau gue pribadi soalnya gue hold untuk jangka panjang. Karena menurut gue sekarang contender terbesar dari Ethereum itu Solana pada sekarang ya. Karena kenapa? Banyak sekali proyek-proyek dari Ethereum yang bocornya tuh ke Solana. Karena kenapa? Solana itu murah, cepat, walaupun bisa dibilang secure-nya mungkin lebih nggak se-secure Ethereum lah ya. Karena ya buktinya kemarin dia sempat, Solana itu kalau nggak salah udah blockchain dia itu udah sempat 2 kali dia ngejam gitu karena transaksi yang sangat banyak. Gitu ya. Tapi baik lagi, sampai sekarang sih ya secara dibilang apakah ada yang kehilangan uang gitu ya dari misalnya DeFi di Solana? Enggak sih, enggak. Tapi kalau mau ngomong lebih secure mana untuk sekarang ya mungkin bisa lebih secure Ethereum. Tapi nggak berarti Solana jelek juga gitu. Jadi tapi intinya gini, sekarang banyak orang yang project yang tadi di Ethereum banyak yang mulai berpindahan ke Solana. Jadi menurut gua Solana masih menjadi satu aset yang mungkin masih kenaikannya masih bisa lumayan besar gitu ya. Nah, seperti yang kalian tahu juga, gue sudah bahas Solana itu sejak $80 ya. Dan gue pribadi udah mulai masuk Solana itu dari angka $40. Gitu. Jadi ya suka nggak kerasa aja gitu karena dari $40 berarti udah berapa X gitu kan sampai ke $200. Jadi ya kita sama-sama charting terus tiap hari dan gue akan sebisa mungkin ngasih tahu poin-poin di mana yang tepat untuk kita average our Solana.
Dan selanjutnya Ethereum ya, di mana Ethereum semakin dekat dengan all time high. Jadi ini sebenarnya it's a very very good time for cryptocurrencies karena sekarang semua sedang mengejar new all time high ya. Di mana all time high sebelum dari Ethereum itu bukan sebelum ya, sekarang juga masih. Itu di $4.385. Kemarin nyaris kena di 4.374 tapi gagal. Hari ini ada kemungkinan dalam beberapa jam ke depan Ethereum bisa menemukan new all time high dia ya. Apalagi dengan momentum yang bisa dibilang sekarang cukup oke nih, cukup bagus ya. Nah, sekarang pertanyaannya beli di mana nih? Paling dekat itu lucunya bukan di EMA20, tapi di daerah sini, yaitu di daerah 3.946. Atau kalau lu mau lebih aman biar kena, lu bisa aja pasang di $4.000. Dan gua kemarin sebenarnya udah ambil posisi juga di $4.000 ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau $4.000 konservatif atau enggak? Menurut gua, arguably, lumayan konservatif. Kenapa? Karena kalau sampai lo ambil di posisi situ, di MA20-nya itu cuma overextended 3%. And that's okay gitu menurut gue ya. Jadi, untuk Ethereum, untuk kalian yang ingin tambah posisi, bisa ditaruh di $4.000 lah ya. Jadi kalau lebih itu untuk Ethereum. Dan kalau kita lihat juga sekarang, semakin dekat ya. Dan Ethereum nih sepertinya kalau gue lihat ya, kayak nggak terlalu banyak yang perhatiin gitu. Padahal kalau menurut gue Ethereum ini, walaupun sekarang udah ada Solana, Cardano, Polkadot dan lain-lain, tapi Ethereum ini masih sangat-sangat berpotensi untuk lanjut naik ke atas. Apalagi kalau ETH 2.0-nya sudah jadi. Dan menurut gue, Ethereum dengan harga $10.000 di cycle ini itu sangat memungkinkan. Bahkan mungkin arguably bisa sampai belasan ribu gitu. Mungkin bisa sampai 15.000 gitu. Tapi ya intinya, peluang untuk kita untung di Ethereum itu masih sangat besar menurut gua. Jadi jangan sampai kalian menutup mata kalian dengan Ethereum dengan alasan, oh Ethereum sudah kemahalan. Nope. Nggak ada yang pernah bilang, gini, sama kayak gini, waktu dulu Bitcoin 10.000, orang akan bilang, wah Bitcoin udah kemahalan. Sekarang kalau dapat Bitcoin 10.000, lu mau beli nggak? Lu mau beli pasti. Sama juga dengan Ethereum. Nanti kalau Ethereum, misalnya nih, cycle selanjutnya udah sampai 20.000, lu kalau ditawarin beli Ethereum $4.000, lu mau nggak? Mau kan? Nah itu dia. Jadi kita tuh nggak pernah bisa menerka-nerka. Oh ini udah kemahalan. Oh ini udah kemurahan dan lain-lain. Kita ya yang bisa kita lakuin apa? Ya average our price. Gitu. Dan saat kita average our price dari sejarahnya, dari yang gue lihat dan gue rasakan sendiri, kita profit. Gitu ya. Dan terakhir ada Binance atau BNB yang masih struggling dengan Fibo di sini ya. Dimana ini sangat jelas sudah berapa kali nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak lah ya. Kayaknya lebih dari 10 kali dites ya. Dan sekarang dia sedang berusaha untuk menembus lagi daerah sini. Dimana di daily-nya kemarin dia sudah nyaris. Tapi langsung gagal ya. Kepukul balik. Jadi ya ini dia. Technical analysis works ya intinya. Ya mungkin lu bosan ngedengar gua ngomong. Tapi ya ini gitu pembuktiannya. Pembuktiannya ya ada di. Ya lu lihat sendiri di chart. Dia berhenti nggak ngasal kan, dia berhenti di daerah yang gue tandai. Dan ini gue tandai bukan karena gue dukun, tapi karena gue lihat secara TA-nya. Ya. Jadi pertanyaan sekarang buat kalian ingin tambah posisi di mana? Sebenarnya sekarang sih sedang dalam masa, kalau gue pribadi ya, menurut gue lebih ke wait and see. Tapi kalau lo mau average harga ya boleh-boleh aja di daerah sini sih. Tapi secara risk rewardnya nggak extremely good gitu ya. Mungkin gue akan tambah apabila sudah ada konfirmasi. Apa itu konfirmasinya? Close daily di atas dari si Fibo resisten ini. Itu dia close, misalkan bisa di daerah sini close. Nah itu gue bisa mulai pertimbangkan untuk nambah Binance gue. Ya. Jadi kurang lebih itu untuk Binance. Sekarang dia sedang wait and see apabila daily-nya bisa close di atas dari daerah Fibo sini. Yang ada berarti di atas $500 ya. Jadi itu kurang lebih untuk Binance. Jadi PR dia adalah tembus $500 lah kesannya. Bukan cuma tembus, tapi tembus dan close di atas $500. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.